Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farudi Abdul Makarim dengan NPM 240120101044 dari kelas M, akan memaparkan tentang hasil kuesioner saya. Di sini saya mengambil tema pengaruh metode pembayaran, potongan harga, dan gratis ongkir terhadap keputusan pembelian pada aplikasi Shopee bagi generasi Z di Kota Surabaya. Latar belakang saya mengambil tema tersebut karena perkembangan teknologi digital yang saat mendorong transformasi perilaku konsumen, khususnya dalam aktivitas berbelanja. E-commerce sebagai salah satu hasil dari era digitalisasi semakin diminati oleh masyarakat, termasuk generasi muda seperti generasi Z. Di Indonesia, Shopee menjadi salah satu platform belanja daring yang populer karena menawarkan berbagai fitur yang memudahkan proses pembelian, seperti metode pembayaran yang fleksibel, potongan harga, dan gratis ongkos kirim. Generasi Z yang lahir pada rentan tahun 1997 hingga 2012 dikenal sebagai generasi yang sangat akrab dengan teknologi. Mereka cenderung mencari kemudahan, efisiensi, dan nilai tambah dalam setiap aktivitas, termasuk dalam belanja daring. Oleh karena itu, faktor-faktor seperti metode pembayaran yang bervariasi, potongan harga, dan gratis ongkos kirim menjadi aspek penting yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Metode pembayaran fleksibel seperti pembayaran melalui e-wallet, transfer bank, atau pembayaran di tempat atau COD memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam memilih cara pembayaran yang sesuai dengan preferensi mereka. Potongan harga di sisi lain menjadi daya tarik utama yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk tertentu. Gratis ongkos kirim juga tidak kalah penting, karena dapat mengurangi biaya tambahan yang seringkali menjadi pertimbangan dalam pembelian secara daring. Namun, bagaimana pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap keputusan pembelian generasi Z di Kota Surabaya? Belum sepenuhnya dipahami. Kota Surabaya sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki dinamika konsumen yang beragam dan merupakan pasar potensial bagi platform e-commerce seperti Shopee. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh metode pembayaran, potongan harga, dan gratis ongkos kirim terhadap keputusan pembelian pada aplikasi Shopee bagi generasi Z di Kota Surabaya. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke uji hipotesis. Analisis Saya akan melanjutkan ke uji hipotesis. Di sini saya menggunakan analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Regresi menunjukkan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Sifat hubungan dapat dijelaskan dengan variabel satu sebagai penyebab, sedangkan variabel lain sebagai akibat. Regresi linear adalah persamaan garis yang paling sesuai dengan data. Regresi linear menggambarkan hubungan antara variabel dependen atau variabel Y dengan variabel independen, yaitu variabel X. Model ini digunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan X. Dalam penelitian ini diasumsikan sebagai metode pembayaran potongan harga dan gratis ongkir diasumsikan sebagai variabel independen atau X. Sementara minat beli adalah variabel dependen atau variabel Y. Di sini saya mendapatkan responden sebanyak 32 responden. Untuk karakteristik responden yang saya gunakan adalah yang pertama adalah jenis kelamin, yang kedua adalah usia, yang ketiga adalah pekerjaan. Di sini saya mendapatkan 27 total responden laki-laki dengan total persentase 87,1%. Selanjutnya ada 2 responden perempuan dengan total persentase 6,5%. Selanjutnya 2 memilih untuk tidak diberitahu dengan total persentase 6,5%. Selanjutnya untuk usia, di sini saya mendapatkan 29 total responden
dengan umur 18 hingga 25 tahun dengan total persentase 93,5%. Dan selanjutnya, dua responden dengan umur kurang dari 18 dengan total persentase 6,5%. Selanjutnya, pekerjaan. Di sini saya mendapatkan 29 responden adalah pelajar atau mahasiswa dengan total persentase 93,5%. Dan selanjutnya saya juga mendapatkan dua responden yang tidak atau belum bekerja dengan total persentase 6,5%. Selanjutnya saya akan membahas tentang R square. R square. Di sini nilai koefisien determinasi adalah angka yang menunjukkan seberapa baik model statistik dapat memprediksi hasil. Koefisien determinasi merupakan ukuran statistik yang berada pada rentang 0 hingga 1. Dari data yang telah ada didapati R kuadrat sama dengan 0,3408, yang artinya 34,1% dari variabel Y dijelaskan oleh variabel X. Sebesar 34% perubahan dari variabel Y ditentukan oleh variabel X, sedangkan sisanya yaitu sebesar 70,8% dijelaskan oleh variabel lain. Ini ya. Selanjutnya adalah F hitung. F hitung atau fungsi F statistik adalah nilai statistik yang dihitung dari data untuk menguji apakah variabel independen secara signifikan memengaruhi variabel dependen dalam metode regresi, dalam analisis regresi. F hitung digunakan untuk mengukur seberapa baik metode regresi secara keseluruhan menjelaskan data. Pada F hitung ini akan dibandingkan dengan F tabel yang mana? Ya, yang pertama, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka model regresi signifikan. Artinya, variabel independen memiliki pengaruh yang nyata terhadap variabel dependen. Yang kedua, jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka model regresi tidak signifikan. Artinya, variabel independen mungkin tidak memiliki pengaruh nyata. Pada data yang telah ada, F statistik disebutkan sebesar 14,9935. Selanjutnya adalah F tabel. F tabel digunakan untuk menentukan apakah F hitung cukup besar untuk menyatakan model regresi signifikan. Dalam menentukan nilai F tabel, tabel yang digunakan adalah tabel titik presentase distribusi F dengan probabilitas 5% atau 0,05. Cara menentukan F tabel yaitu df1 adalah jumlah variabel dikurangi 1, dan jika mencari df2 adalah jumlah responden dikurangi jumlah variabel. Sebagaimana data yang ada, terdapat dua variabel X dan Y, sehingga df1 adalah 2 dikurangi 1, hasilnya adalah 1. Sedangkan terdapat 31 responden yang dapat diteliti, maka 31 responden dikurangi dengan dua variabel sama dengan 29. Maka df1 adalah 1 dan df2 adalah 29. Dan hasil dari F tabel adalah 4,17. Maka ditentukan bahwa F hitung 14,9935, F tabel 4,17, yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima. P-value adalah angka yang menunjukkan seberapa kuat bahwa terbukti terhadap hipotesis 0, H0 dalam suatu pengujian statistik. Angka ini digunakan untuk membantu kita memutuskan apakah hasil analisis cukup signifikan atau tidak. Kecil maka kita menolak hasil 0, hipotesis 0 atau H0. Artinya ada cukup bukti untuk mendukung hipotesis alternatif atau H1.
Jika P value besar, biasanya lebih dari sama dengan 0,05, berarti hasil tersebut mungkin terjadi karena kebetulan. Maka kita gagal menolak hipotesis 0 atau H0. Artinya tidak ada cukup bukti untuk mendukung hipotesis alternatif atau H1. Pada data yang telah ada, diberitahukan bahwa P value P value 0,00056655 yang artinya P value lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya, persamaan regresi. Uji hipotesis regresi memiliki persamaan Y sama dengan A plus BX dengan Y nilai estimate variabel terikat, A sebagai titik potong garis regresi pada sumbu Y, B gradien garis regresi, X sebagai nilai variabel bebas. Dari data yang telah diperoleh, persamaan regresi Y prediksi sama dengan 8,0234 ditambah 0,6228 X, yang artinya tingkat minat beli akan bertambah sebesar 0,6228 pada setiap kenaikan sebanyak satu satuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grafik. Setelah mengetahui data regresi pada uji hipotesis, maka terbentuk grafik. Grafik yang digunakan adalah grafik pancar. Dari data yang ada, maka grafik yang didapati adalah linear sebagai berikut. Jadi, kesimpulan dari analisis uji hipotesis regresi mengenai pengaruh metode pembayaran potongan harga dan gratis ongkir terhadap keputusan pembelian pada aplikasi Shopee bagi generasi Z di kota Surabaya adalah bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang nyata dan signifikan terhadap keputusan pembeli. Semakin fleksibel metode pembayaran, semakin besar potongan harga yang ditawarkan, dan semakin sering gratis ongkir diberikan, maka keputusan pembelian generasi Z di kota Surabaya melalui aplikasi Shopee cenderung meningkat. Selanjutnya adalah saran. Berdasarkan data yang telah dianalisis, saran saya terhadap peningkatan keputusan pembelian pada aplikasi Shopee bagi generasi Z di kota Surabaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, optimalisasi metode pembayaran. Shopee dapat memperluas opsi metode pembayaran seperti e-wallet dengan promosi cashback atau cicilan tanpa bunga. Hal ini akan memberi fleksibilitas lebih bagi pengguna generasi Z. Yang kedua, promosi berbasis potongan harga. Menawarkan promo diskon yang relevan dengan kebutuhan Gen Z, seperti potongan harga di kategori produk populer seperti fashion, gadget, atau kosmetik selama kampanye tertentu. Misalnya Harbolnas atau Payday. Yang ketiga adalah peningkatan penawaran gratis ongkir. Memperbanyak program gratis ongkir, terutama untuk pengguna di daerah yang sering terkena biaya pengiriman tinggi, sehingga mereka merasa lebih nyaman dalam berbelanja. Yang keempat adalah peningkatan pengalaman pengguna dengan mengembangkan fitur yang mempermudah konsumen dalam memilih metode pembayaran dan menampilkan promo ongkos kirim secara lebih jelas dan personalisasi berdasarkan preferensi pengguna. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.